Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan singkat. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan adalah tuntunan Tuhan di tahun 2021. Segudang rencana, segudang harapan, dan segudang keinginan kita bawa di dalam memasuki bulan Januari di tahun yang baru ini. Kita berharap semua kegagalan di hari-hari yang lalu tidak akan terulang lagi. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan koreksi diri. Mengapa di hari yang lalu saya gagal? Mengapa rencana saya belum terlaksana? Mengapa keinginan saya belum juga terwujud? Mungkin selama ini kita menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita merasa mampu tanpa perlu bimbingan Tuhan. Mungkin juga kita merasa kita tidak perlu bantuan campur tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang pasti tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini semakin berat. Setiap hari adalah perjalanan hidup yang baru, perjalanan hidup yang penuh dengan tanda tanya. Apa yang akan terjadi di hari yang baru ini? Oleh sebab itu, kita perlu uluran tangan Tuhan untuk menuntun langkah kita. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ayat-ayat ini adalah kata-kata dari Musa, di mana Musa minta bimbingan Tuhan, di mana Musa minta tuntunan daripada Tuhan, di mana Musa minta penyertaan Tuhan di dalam dia memimpin bangsa Israel. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sadar hidup kita penuh dengan keterbatasan, hidup kita penuh dengan ketidakberdayaan. Oleh sebab itu kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Musa menuliskan riwayat perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Dalam tulisannya, Musa kembali mengingatkan kepada bangsa Israel akan penyertaan Allah terhadap mereka. Selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Allah menjaga dan memelihara, bahkan memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi begitu lama dan sangat melelahkan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Semua terjadi akibat ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Allah membiarkan mereka berputar-putar mengelilingi padang gurun sampai generasi pertama mereka hilang, kecuali Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Dalam perjalanan kehidupan kita ini pun kita terkadang seolah-olah mengalami sedang berada di padang gurun. Tetapi di tengah badai kehidupan yang seberat apapun, janganlah sampai melupakan semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Pengalaman hidup bangsa Israel menjadi bukti nyata betapa sempurnanya penyertaan Allah terhadap mereka. Puji Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah juga tidak akan membiarkan kita dalam sedetik pun. Tetap setia dan tetap pegang semua janji firman Tuhan, sehingga pengalaman hidup bangsa Israel tidak terulang dan tidak terjadi dalam hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan, dan juga Allah tidak pernah mau membiarkan kita dalam sekejap pun. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan
bagi kita yang mengasihinya. Orang yang mengasihi Tuhan akan memegang janji Tuhan dan akan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Dan kita pasti akan mengalami penyertaan Allah yang sempurna dan akan menikmati janji Allah akan digenapi dalam hidup kita sekalian. Penyertaan Tuhan adalah jaminan di mana kita dapat menyelesaikan masalah, persoalan, pergumulan, tantangan yang harus kita hadapi hari demi hari. Percayalah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Semua pasti bisa kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Dalam segala perkara, Allah berjanji akan menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Bahkan Tuhan Yesus berjanji ketika Ia naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita tidak dibiarkan sendirian, tetapi kita mendapatkan pengawalan yang sempurna dari Sang Penolong, yaitu Roh-Nya sendiri. Dan penyertaan Roh Kudus bukan untuk sementara waktu lamanya, tetapi untuk selama-lamanya akan menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Kita tidak bisa menduga apakah perjalanan kehidupan kita masih panjang atau tidak. Tetapi sebuah kepastian yang Tuhan janjikan adalah bahwa Roh-Nya, Roh Kudus-Nya permanen tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Karena alasan inilah kita bisa mengatasi ketakutan. Kita bisa mengatasi kekhawatiran yang menyerang kita. Saat disertai orang yang kita kasihi, kita pasti merasa aman dan nyaman. Apalagi jika yang bersama-sama dengan kita adalah Sang Penolong yang Maha Kuasa, yaitu Roh Kudus yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada kekhawatiran jika kita percaya kepada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan yang hebat, yang perkasa menuntun langkah kita di sepanjang tahun 2021 ini. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Dan kita akan selalu tampil sebagai pemenang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang selalu mau menyertai kami, menjaga kami, membimbing kami, melindungi kami, bahkan akan selalu membuat kami menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang tampil sebagai pemenang. Karena Kau menolong hidup kami selalu Tuhan. Banyak terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang hari yang baru ini aktivitas daripada umat-Mu Tuhan, kami semuanya Kau yang tolong jaga lindungi, biar kami senantiasa Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berkati anak-anak yang sekolah, berkati juga umat-Mu yang bekerja, bahkan tiap-tiap kerinduan daripada umat-Mu Tuhan mau tolong, Tuhan bela. Nyatakan selalu kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, biar semua cita-cita kami menjadi kenyataan. Tengah-tengahnya nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Dalam perlindungan-Mu Tuhan, masuki di hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, haleluya.